Sayang, kita ketemu langsung di rumah sakit. Aku akan ke sana lebih dulu untuk melihat kondisi Adit yang tiba-tiba kritis. Oke, see you there. I love you, Leka. Leka menatap layar ponsel yang menampilkan dua pesan dari Niko. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha membangun kepercayaan yang lebih tebal pada suaminya. Niko mencintainya dan berulang kali lelaki itu meyakinkannya. Seharusnya Leka tak meragukan perasaan Niko dan tak perlu berpikiran negatif. Ibu jari Leka bergerak, menari di atas keyboard untuk membalas pesan sang suami. Jauh di lubuk hati, Leka merasa khawatir dengan kondisi Adit, anak Valeri. Hatinya tergerak ingin menjenguknya. Oke, aku akan langsung ke sana. See you. Balas Leka diikuti emoticon love setelahnya. Baru beberapa detik pesannya terkirim, muncul kembali pesan balasan dari Niko, namun hanya emoticon kiss 4 kali. Leka terkekeh. Kebiasaan Niko memang tak pernah berubah sejak dulu, selalu membalas pesan dengan singkat atau hanya emoticon saja. Pak, langsung ke rumah sakit aja ya, perintah Leka pada Pak Eman yang fokus dengan kemudi. Mobil tersebut baru melaju dari rumah Cindy setelah mengantarkan sahabat Leka itu ke rumahnya. Siap non, pria parubaya itu segera mencari belokan putar arah untuk menuju ke tempat yang diperintahkan nyonya mudanya. Selama Leka di Paris, Pak Eman bertugas di kediaman Arif. Beliau tak tega merumahkan Pak Eman hanya karena Leka tak lagi tinggal di Jakarta. Niko terlihat berdiri di depan ruangan tempat Adit dirawat, sebelah pundaknya bersandar pada dinding sambil memijit pelipis. Sementara Valeri tengah menangis terseduh-sedan, duduk di sebelah kursi seorang diri, berjarak kisaran 2 meter dari tempat Niko berdiri. Alasan Niko segera lari ke rumah sakit ialah tak lain karena mengkhawatirkan Adit yang dalam kondisi kritis. Bahkan tadi saat menelpon, Niko mendengar Valeri menangis histeris dan meminta Niko agar segera datang. Saat ini, Niko terjebak dalam situasi yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, tetapi karena sejak awal dia berkomitmen untuk menolong, maka ia tak bisa putar arah. Valeri masih menangis. Niko merasa bingung apa yang harus ia lakukan sebagai satu-satunya orang yang ada di dekat Valeri sekarang. Jika dulu ketika mereka masih berpacaran, mungkin akan mudah bagi Niko untuk menenangkan Valeri, tetapi lain halnya dengan saat ini. Wanita itu bukanlah tanggung jawabnya. Niko berada di sana hanya sebagai makhluk sosial yang peduli akan kesembuhan seorang anak kecil. Maka Niko membiarkan saja wanita itu menangis, menumpahkan semua kesedihan, meratapi anaknya yang tak sadarkan diri dengan kondisinya yang semakin memburuk. Aku nggak mau kehilangan Adit, Nik, lirih Valeri di sela isak tangisnya. Niko tak serta-merta menjawab karena dia yakin yang Valeri butuhkan saat ini bukanlah jawaban darinya. Aku nggak akan pernah maafin diri aku kalau sampai Adit ninggalin aku. Dia adalah hartaku satu-satunya yang selalu bikin aku kuat setelah Jerry pergi, lirih Valeri lagi. Wanita itu mengusap air matanya menggunakan punggung tangan. Niko baru tahu jika orang tua Valeri meninggal 2 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan, dan kini wanita itu hanya ditemani adik laki-lakinya saja yang masih remaja. Niko berjalan mendekati kursi lalu duduk di samping Valeri, memberi jarak dengan 2 kursi kosong. Berdoa saja semoga Adit cepat mendapatkan pendonor yang cocok, Val. Aku yakin anakmu akan kuat menghadapi penyakitnya, ujar Niko berusaha menenangkan. Kamu benar, Adit memang anak yang kuat, timpal Valeri. Valeri merasakan hatinya menghangat dengan kehadiran Niko di sampingnya. Dia telah mengambil keputusan yang tepat dengan memanggil Niko ke sini karena jujur saja sejak pertemuan mereka kemarin dan Niko berniat menolongnya, Valeri menjadi semakin tenang. Valeri seakan punya tumpuan di saat dirinya membutuhkan Jerry yang entah ada di mana. Tuhan malah mengirimkan Niko padanya dan Valeri sangat bersyukur untuk itu. Val, aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku ada Niko, tunggu.
Valeri menahan Niko yang hendak berdiri. Niko menoleh, menatapnya penuh tanya, ada apa? Lalu tanpa Niko duga, Valeri tiba-tiba memeluknya, melingkarkan tangan di pinggang dengan sangat erat, lalu menumpahkan air matanya saat itu juga. Apa-apaan kamu? Lepas, Valeri. Gak seharusnya kamu begini, desis Niko sambil mendorong bahu Valeri agar menjauh darinya. Tetapi tangan Valeri mendekatnya begitu kuat, Niko bahkan bisa merasakan sedikit basah akibat air mata Valeri yang jatuh cukup deras. Sebentar, diri wanita itu, kumohon, aku butuh seseorang untuk menjadi sandaranku, Nick. Kamu tahu, aku gak punya siapapun selain adikku yang masih kecil. Aku gak tahu harus cerita dan menumpahkan perasaanku sama siapa lagi, Niko. Niko terdiam sesaat, merasa iba pada kehidupan yang Valeri jalani. Tapi orang itu bukan aku, ucap Niko dengan tegas. Lepas, kita bukan siapa-siapa dan aku gak mau kamu seperti ini. Sekuat tenaga Niko melepaskan tangan Valeri dari pinggangnya, dan kali ini dia berhasil. Ucapan tegas dan sikap Niko sontak membuat Valeri tersentak. Dia tak menyangka jika Niko akan bersikap sedingin ini padanya. Maafkan aku telah lancang. Lah Valeri, kembali duduklah dan membersihkan sisa-sisa air mata di pipi. Gak seharusnya aku meminta lebih padamu. Niko mendengus kasar, lalu cepat-cepat berdiri. Aku tahu perasaanmu sekarang sangat sedih, tapi bukan berarti kamu harus meminta dikasihani oleh orang lain, Valeri. Sudah aku bilang, aku membantumu karena ingin menolong anakmu, gak lebih. Kembali Niko menegaskan. Jadi jangan sampai kejadian seperti barusan terulang lagi. Valeri mengangguk samar. Baiklah, aku janji, tolong maafkan aku. Kalau begitu aku permisi, istriku pasti sedang menungguku, pungkas Niko sebelum akhirnya dia berbalik. Istri? Kamu sudah punya istri, Niko? Gumam Valeri. Sementara itu Niko yang baru saja berbalik seketika merasa terkejut saat ia mendapati Lekah tengah berdiri tak jauh darinya. Segera dihampirinya sang istri dengan jantung yang berdebar-debar. Sayang, sejak kapan kamu di sini? Tanya Niko hati-hati. Dia khawatir Lekah menyaksikan saat Valeri berusaha memeluknya. Cukup lama, ada sekitar, Lekah melirik arloji di tangan kiri. 10 menit? 10 menit? Ulang Niko, memastikan itu artinya kamu menyaksikan aku dan Valeri. Niko sengaja menggantungkan kalimatnya, tak kuasa melanjutkan. Lekah bisa menebak apa kelanjutan kalimat Niko. Ia lantas mengangguk. Iya, aku melihat Valeri memeluk kamu, ucap Lekah santai. Niko terhenyak. Dia merangkul bahu Lekah seraya menatap matanya lekat. Sayang, itu gak seperti yang kamu lihat. Kami gak berpelukan dan aku... Jari telunjuk Lekah menempel di bibir Niko. Aku melihat semuanya, dan barusan kamu terlihat luar biasa, puji Lekah disusul senyuman lebar. Hah? Mata Niko melebar, hatinya bersorak riang ketika melihat Lekah tersenyum. Itu artinya Lekah tidak marah. Sayang, maksud kamu... Lagi-lagi kalimat Niko terhenti saat Valeri tiba-tiba berdiri di antara mereka dengan tatapan penuh tanya atas kedekatan yang Niko dan Lekah miliki. Loh, Lekah ya? Sapanya pada Lekah. Lekah menoleh, tersenyum dan mengangguk. Iya kak, aku Lekah. Kakak apa kabar? Sapanya sambil menerima uluran tangan Valeri. Mereka telah sama-sama saling tahu, tapi tak cukup kenal. Dulu Niko sempat beberapa kali membawa Valeri ke rumah dan mengenalkannya pada keluarga. Kabarku baik, dusta Valeri. Lalu tatapannya turun ke arah perut Lekah. Kamu sedang hamil? Lekah tersenyum. Iya kak. Wow, lama gak bertemu, ternyata keponakan kamu makin dewasa aja nih. Valeri berusaha menarik sudut bibirnya ke atas. Sebelah tangan Niko merangkul pinggang Lekah. Ia mengangguk. Dia bukan keponakanku lagi, Val, tapi dia istriku sekarang, dan dia sedang mengandung anak kami yang kedua, ujar Niko tanpa ragu. Sontak Valeri terhenyak mendengar hal tersebut. Kalian menikah? Bagaimana bisa? Tanyanya tak percaya. Ceritanya cukup panjang dan aku rasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu, ujar Niko. Ah iya, maaf. Valeri terdiam sesaat. Kini akhirnya dia tahu kenapa dulu saat mereka masih pacaran, Niko selalu memprioritaskan Lekah ketimbang
dirinya. Lelaki itu bahkan sering meninggalkannya di saat sedang kencan hanya untuk menjemput keponakannya dari sekolah. Tak jarang Valeri merasa kesal pada Leka yang secara tak sengaja selalu mengganggu kencannya dengan Niko. Kak, aku boleh menjenguk Adit? Aku sudah dengar kondisi putra kakak dari Niko. Leka berkata tulus. Kedatangannya ke sini memang untuk menjenguk anak itu. Valeri mengangguk pelan. Boleh? Tentu saja boleh. Niko masih tak mengerti kenapa Leka tak marah padanya atau menunjukkan raut muka merengut seperti biasa. Kali ini wanita itu tampak biasa-biasa saja, seolah Valeri yang memeluk dirinya tak memiliki pengaruh apapun bagi hati Leka. Meski begitu, hati Niko diliputi perasaan lega dan senang. Itu artinya Leka percaya padanya. Kini mata Niko sesekali beralih dari Adit ke arah Leka yang berdiri di sampingnya, sedangkan Valeri saat ini berdiri di sisi ranjang yang lain, menatap Adit dengan tatapan sendu. Kecanggungan melingkupi dirinya lantaran tak menduga dia akan satu ruangan dengan istri dari sang mantan kekasih yang beberapa saat lalu masih dia harapkan. Anak kakak ganteng banget, puji Leka tersenyum. Dia memang cukup jengkel dengan sikap Valeri pada Niko, tapi ia tahu situasi. Dia meniru wajah ayahnya. Satu hal yang terkadang aku syukuri, tapi juga terkadang aku benci. Valeri terkekeh menyembunyikan kegetirannya. Leka tak langsung menjawab. Lebih dulu dia melirik Niko sesaat, lalu berkata, bukankah itu bagus, Kak? Di saat kakak merindukan ayah Adit, kakak cuma perlu menatap wajah Adit untuk mengobati kerinduanmu. Sudut bibir Valeri terangkat getir. Lalu bagaimana jika aku membenci Jerry? Aku takut akan membenci Adit juga. Leka sedikit terkejut dengan pernyataan Valeri. Setidaknya Leka pun pernah berada di posisi yang sama dengan Valeri setiap kali menatap mata Veli dulu. Tatapan Leka beralih ke arah anak yang masih menutup matanya. Sudut hati Leka terasa berdenyut nyeri melihat kondisi anak itu yang tampak lemah. Leka tak yakin akan sekuat Valeri jika dirinya ada di posisi wanita itu. Adit pasti bisa bertahan sampai dia bisa sembuh lagi, Kak. Kakak harus yakin, ucap Leka berusaha mengalihkan pembahasan sebelumnya. Dia memang anak yang kuat. Saat masih sadar pun dia selalu tertawa. Valeri menggigit bibirnya, berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Untuk beberapa saat ketiganya sibuk dengan pikiran masing-masing. Niko tak sedikit pun bersuara, hanya sorot matanya yang berbicara saat menatap anak tersebut. Leka dan Niko berpamitan pada Valeri. 5 menit kemudian, Leka sempat memeluk Valeri, memberinya semangat dan dukungan yang membuat Niko sedikit terkejut menyaksikannya. Valeri pun merasa terenyuh dan hanya bisa terdiam saat melepas kepergian mereka. Kita ke ruangan kakek. Niko menggeleng pelan. Kakek masih tidur. Barusan aku tanya ke mama. Terus sekarang mau kemana? Kedua alis Leka terangkat seraya menatap Niko sekilas. Kita makan siang dulu, perutku lapar. Tangan Niko mendarat di pinggang Leka. Dia berjalan membawa sang istri menuju lift. Kamu belum makan? Ya Tuhan, ngapain aja kamu tadi? Mata Leka mendelik, persis seperti seorang ibu yang mengomel saat anaknya melewatkan sarapan. Niko sempat terkekeh saat melirik ekspresi Leka yang tampak kesal. Aku nggak sempat makan siang. Habis dari kantor Ervin, aku langsung ke sini. Niko menekan call button dan tak lama kemudian pintu lift pun terbuka. Keduanya melangkah masuk dan jari telunjuk Niko menekan tombol menuju lantai dasar. Pria itu lantas berbalik menghadap mereka. Dia menggunakan ruangan sempit yang cuma ditempati mereka berdua itu untuk memeluk istrinya dengan hangat. Aku merindukanmu, kenapa kamu gak marah? Dan aku gak yakin kamu baik-baik aja sekarang, ucap Niko dengan suara pelan. Wajahnya terbenam di pundak Leka sembari menghirup aroma favoritnya di sana. Leka balas memeluk Niko. Perutnya yang membesar tak jadi halangan bagi mereka untuk saling berbagi. Aku melihat semuanya yang pelukan itu bukan keinginan kamu. Bahkan kamu terlihat keren saat menolak dia dengan tegas. Leka terkekeh
Bahkan aku sudah nggak mau disentuh oleh wanita lain lagi. Jadi jangan berpikiran negatif atau meragukanku, Hani, ujar Niko dengan suara lembut. Yap, berbeda sekali memang dengan Niko yang dulu. Selain tak suka disentuh oleh perempuan lain, suara pria itu pun kini terdengar melembut saat berbicara dengan Leika dulu. Jangan harap Niko berbicara lembut padanya, yang ada hanyalah ketegasan dalam suara maupun sorot mata Hazel tersebut. Leika mendongakkan kepala untuk mempertemukan mata mereka. Bibirnya mengulum senyum yang tampak manis di mata Niko. Kamu pernah dengar kalau cemburu atau sering berpikiran negatif itu hanya imbas dari rasa takut kehilangan? Mata Leika mengerja pelan. Jadi kamu takut kehilanganku? Bisik Niko yang telah memangkas jarak antara wajah mereka. Nafasnya terasa memburu dan menerpa hangat permukaan wajah Leika. Bibir mereka bahkan telah saling namun tak menautkannya. Jujur Leika, terdengar suara dentingan lift yang begitu nyaring menyapa gendang telinga. Niko lupa jika saat ini mereka ada di lift umum. Sontak mata keduanya terbuka dan secara refleks menyudahi hingga terdengar bunyi merdu saat bibir mereka dengan tiba-tiba. Beruntung mereka berhasil memisahkan diri sebelum pintu lift benar-benar terbuka sepenuhnya. Dua orang pengunjung rumah sakit memasuki kabin lift dengan tatapan penuh tanya pada Niko dan Leika yang tampak salah tingkah. Pintu lift lantas kembali tertutup dan ruangan kecil itu pun mendadak sunyi. Niko melirik Leika. Rupanya wanita itu tengah menyipitkan mata padanya seolah ingin bilang, kamu sih yang mulai. Niko berdeham pelan, seakan tak peduli pada dua orang di belakang mereka. Tangannya tetap terulur untuk merangkul bahu Leika. Beruntung beberapa detik setelahnya, pintu lift kembali terbuka di lantai dasar. Mereka keluar dari sana dan menyeret langkah menuju restoran yang ada di sayap kiri bangunan rumah sakit. Kamu mau makan apa sayang? Tanya Niko sembari membolak-balik buku menu yang diberikan pelayan. Aku udah makan tadi, jawab Leika. Aku mau es krim vanilla berry aja ya mbak. Kali ini Leika memalingkan wajah ke arah pelayan di samping mereka. Perutnya sudah kenyang, tapi tak mungkin menunggu Niko dengan berdiam diri. Bisa-bisa dia bosan. Baik kak, ada lagi? Niko lantas menyebutkan makanan yang dia inginkan lengkap dengan minumannya. Pelayan itu pun mencatat baik-baik dan pergi setelah tak ada lagi pesanan dari mereka. Hingga tak berapa lama kemudian, pelayan itu kembali dengan membawa pesanan tersebut. Feli baru berangkat katanya, yang dia baru bangun tidur, beritahu Leika setelah membaca pesan dari Bi Asri. Oke, kita tunggu aja di sini. Kalau nggak macet 25 menit juga sampai, jawab Niko sembari mengunyah chicken stick saus enoki. Leika tersenyum lembut seraya mengamati sang suami. Entah sejak kapan memandangi Niko yang sedang makan dengan lahap menjadi kesenangan Leika. Ia selalu suka setiap kali Niko makan di hadapannya, apalagi jika yang Niko makan adalah hasil masakannya. Benar-benar menyenangkan. Kamu beli es krim cuma untuk dibiarkan meleleh? Hah? Mata Leika mengerjap. Dia terhenyak dan menurunkan pandangan pada es krim di depan mata. Sepertinya dia memandangi Niko cukup lama, sampai-sampai es krimnya pun nyaris meleleh. Aku tahu aku tampan, tapi terus-terusan menatapku gak akan membuat perutmu kenyang, ucap Niko masih fokus dengan makanan dan tak menatap Leika. Leika mendecakkan lidahnya sebal. Pede banget sih, siapa bilang kamu ganteng? Selorohnya dengan nada mengejek sebelum akhirnya ia melahap es krim tersebut. Di sini aku nggak bisa membuat kamu jujur, tapi di rumah sangat mudah. Niko menyeringai miring. Leika lantas memutar matanya malas. Ia tak menanggapi lagi. Jika ditanggapi maka pembahasannya akan melebar kemana-mana. Niko menghentikan kunyahannya saat menatap Leika yang sibuk menyuapkan es krim ke dalam mulut. Ia memaki dalam hati melihat krim yang tertinggal di sudut bibir Leika. Apa nggak bisa kamu berhenti menggodaku sebentar saja? Leika menatap Niko penuh dunia. Siapa yang menggodamu? Barangnya kesal. Niko menghembuskan nafas kasar. Entah kenapa apapun yang menyangkut Leika
selalu terlihat menggoda di matanya. Seketika Niko merasa menyesal telah makan di tempat yang banyak pengunjung. Kalau tahu begini, dia akan memilih private room saja. Tangan Niko terulur. Ibu jarinya membersihkan krim di sudut bibir Leka dengan memberinya sedikit penekanan. Kalau di sini nggak banyak orang, aku akan membersihkan ini, ucapnya dengan suara pelan. Mata Leka mengerja berkali-kali. Dia berdeham dan menjauhkan kepala saat menengok kiri kanan. Rupanya ada yang mencuri-curi pandang pada mereka.